akademik nggak ngarang gitu loh. Di mana persona artinya wajah? Persona itu dari kata persona itu wajah. Apa perlu saya buka Vulgata Latin? Persona itu dari kata Latin, dari kata persona. Persona wajah. itu artinya 3 pribadi. Persona itu apa nih? Topeng. Iya, persona, wajah. Nah, sekarang saya tanya, wajah dalam bahasa Latin apa? Persona. Persona itu artinya pribadi, bukan wajah. Wajah. Dari bilang ke wajah. Yang benar yang mana Sejak ini? kapan Wajah Tritunggal atau ini? mengatakan? Pribadi. Sejak kapan Tritunggal? Bisa nggak kalian ini diskusi secara akademik? Bisa nggak? Sejak kapan Tritunggal mengatakan 3 wajah 1 substansi yang tidak bisa dipisahkan, namun berbeda? 3 wajah. Bukan 3 Bisa nggak gini kalian bang. diskusi? Jadi 3 pesona bang. 3 pesona. Ya, tapi gambar yang tadi itu kamu sepakat nggak itu dari Katolik tuh bro? 3 patung itu, 3 patung. Enggak, itu menurutku itu Sabellian. Itu Sibili, 3 wajah Yesusnya. Tapi yang buatnya orang Tritunggal. Iya, kamu tahu nggak Yohanes itu Tritunggal juga? Namanya Tritunggal Sabellian. Waduh, jadi orang Kristen Roma itu mereka Sabellian, Kristen Roma. Ya coba, Yohanes itu apa? Dia mengatakan tiga realita yang Yesus kan, 1 pribadi Yesus kan, benar nggak? Ya itu kan 3 pribadi Yesus itu sebagai yang apa? Pencipta. Dengar Demian. Menurut Yohanes itu kan Sabellian itu kan Yesus itu kan 1 pribadi yang ada 3 realitanya. Yesus sebagai pencipta atau sang sumber, Bapa, Yesus sebagai firman, sang firman, Yesus sebagai Roh Kudus. Benar nggak? Jadi 3 realita di dalam 1 pribadi Yesus. Itu Sabellian, Tritunggal Sabellian. Itu yang tadi ditujukan si Demian. Ya, tapi kamu sering ngajarin ini teologi Sabellian, tubuh, jiwa dan roh. Kau bilang kan ini, berarti kan kau Sabellian juga. Iya kan, di mana Sabelliannya? Emang tubuh sama firman itu sama? Lah, tubuh, jiwa dan roh kan itu 1 pribadi, bukan 3, berarti kan Sabellian. Permasalahannya bukan itu, permasalahannya di Sabellian, tubuh itu sama firman itu sama. Kan 1 pribadi kalau Sabellian, kalau Tritung kan 3, berarti kan kau Sabellian bukan Tritung. Berarti Jeff ini nyangkal dari tadi ya host. Sabellian tidak membedakan mana tubuh, mana firman, mana roh. Itu aja Bang tadi. Jadi gini Bang James, dari pemahamanku. Jeff ini dia menganut Tuhan itu 1 pribadi, tubuh, jiwa dan roh. Dia ini Sabellian. Oh begitu. Ini sinyalku yang jelek atau sinyal siapa ini? Makanya kalau orang ngomong kau berisik kali tempatmu. Jadi gitu Bang James, dia selalu menjelaskan pokoknya Tuhan saya tubuh, jiwa dan roh. Tubuh bukan jiwa, jiwa bukan tubuh, tapi ketiganya adalah 1 pribadi. Iya. Nah, 1 pribadi tuh Bang. Jadi Sabellian dia ini, Sabellian. Tritunggal itu tunggal. Tritunggal itu tunggal bukan 3. Jeff mau tanya, kalau tubuh kamu itu adalah roh kamu sendiri atau bukan? Kalau tubuh kamu ya, itu bukan, adalah roh kamu sendiri atau bukan? Yeah. Karena aku udah bilang itu namanya Yohanes trikotomi, namanya Yohanes trikotomi, bukan Tritung, itu beda. Sejak kapan ada Yohanes trikotomi? Hah? Itu yang tadi kau jelaskan itu Yohanes trikotomi, bukan Tritung. Iya nggak ada, mana ada, kau aja membuat sendiri dengan kesalahpahamanmu. Bapak gereja aja nggak pernah jelasin Tritunggal pakai tubuh, jiwa dan roh. Trikotomi itu berbicara kemanusiaan Yesus yang memiliki hakikat manusia, tubuh, jiwa dan roh. Bukan berbicara hakikat kealahan Yesus. Kealahan Yesus itu Yesus sebagai sang firman. Tadi kau bilang Bapa, Firman dan Roh Kudus itu sama kayak tubuh, jiwa dan roh. Nggak konsisten. Iya, itu analogi saja. Bukan berarti karena trikotomi itu merujuk kepada ke kristologi atau kemanusiaan Yesus sebagai kodrat manusia itu. Jeff, itu kan kemanusiaan itu dimasukkan di dalam Tritunggal sama ketuhanan, betul?
Enggak, kan sebenarnya itu hanya mempermudah menganalogi aja supaya para wanes kayak kalian itu bisa Itu paham betul dengan tidak? mudah. Itu kemanusiaan dengan ketuhanan itu. Apa? Betul tidak kemanusiaan dengan Tuhan, Kemanusiaan ketuhanan? Maksudnya? Lah tadi kan kamu bilang sendiri itu kan di dalam pribadi Yesus kan ada ketuhanan sama kemanusiaannya. Kekeluargaan ada nggak bang kekeluargaan? Ada nggak itu Apa yang aku kekeluargaan? bilang James? Pangeran, kekeluargaan ada nggak kan ketuhanan, kemanusiaan? Kalau kekeluargaan ada nggak? Ya keluargaan ya kayak kau lah Demian, keluargamu ada nggak? Bro, Jadi gini Jeff, kalau kemasyarakatannya ada enggak dimasukkan? Kan itu ketika Ada, Yesus mengajar bersosialita, berfacebook, main Twitter, main TikTok. jadi gini, jadi kan saya kan persempat mikir nih kalau terhitung kan sila pertama kan nggak masuk tuh ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian sila kedua kemanusiaan yang ada dan beradab. Di Kristen kan di doktrin Kristen kan ada kemanusiaan berarti lolos. Kemudian yang ketiga persatuan Indonesia. Nah itu Tuhannya tuh. Jadi Tuhan terhitung kan persatuan. Hei, kok kirain Yesus itu bangsa Indonesia? berarti melanggar sila pertama dong dari Pancasila Bang Demian. Iya, jadi sila pertama nggak masuk, sila ketiga baru masuk kesatuan persatuan Indonesia, kesatuan Gini, Indonesia. aku ngasih tahu ya Tuhan, kalian ya. Kan Aku kesatuan ngasih tuh tahu Tuhannya. kalian. Biar pintar. Arti Esa itu berbeda dengan Eka. James, aku tanya, kamu apa artinya Eka? Apa artinya Eka sama Esa? James. James. Apa arti Eka? Arti Eka dan Esa apa? Satu. Nah, Bukan kesatuan. apa perbedaannya apa? Nah, Eka itu, biar kalian Eka itu pintar, nama biar mantan Demian. saya. Jeb, Eka itu nama mantan saya loh. Ya aku nggak nanya makannya. Nah, makanya kalian biar belajar. Arti Eka dan Esa itu berbeda. Esa itu artinya tunggal yang jamak. Eka itu artinya satu yang beneran mutlak. Tidak ada jamak, satu tunggal. Mana ada tunggal kemak. Oke, sabar. Ini Galatia 2 ayat 6 ya. Ini Galatia 26 coba dibaca. Galatia 2 ayat 6. Di sini ada kata begini. Abisi autum akuret. Muleti deus personam. Ada nggak di situ deus personam? Itu dari kata kalau singulernya itu personam. Kalau jamak itu tres personae. Nah, di situ kamu Beda. lihat di situ. Sama. Ya, Jamaknya tetap persona, aja, kata Billy. dasar dan personae. Jadi kalau tiga wajah itu jamak iya. persona. Personae. Kamu tahu nggak dan conjunction? personam Kamu tahu nggak itu arti wajah. conjunction, Billy? Conjunction. Iya, kamu tahu nggak tata bahasa conjunction, Billy? Mana ada konjungsi itu di apa situ? sih conjunction? Coba kau jelasin dulu apa Iya, kamu conjunction. harus tahu. Apa Kamu itu harus conjunction? tahu. Konjungsinya di mana di situ? Ya, Nggak apa ada itu konjungsi conjunction? di situ. Nah, tunggu, dia nggak tahu apa itu conjunction. Apa itu conjunction? Dua kata yang ngomong, memiliki satu bingung arti. Dia nggak tahu apa itu conjunction. Iya, Konjungsi. sekarang aku tanya, Jeb, sama nggak dengarin. arti kata asal dasar, sama nggak arti kata dasar Itu dengan bukan kata yang konjungsi. menambahkan kata keterangan? Konjungsi itu ini Jeb. Konjungsi itu artinya kata hubung. Konjungsi itu kayak contoh itu dan. konjungsi. Dan ya itu, nah itu kata hubung. Bentar. Asal ngomong Sekarang kau, yang coba. penting biar kelihatan hebat. Atau misalkan Apa sih kau pilih? Coba personam itu udah sebuah arti yang artinya wajah. Tetapi pandang. Apa tadi kau bilang? Arti personam? Apa tadi kau bilang personam? Wajah. Aku pengen uji. Hah? Wajah atau Apa muka? personam? Muka. Face. Face atau muka sama. Aku buka Galatia 2 ayat 6, nggak ada kata muka artinya. Nggak ada kata muka di situ. Nggak ada. Coba aku lihat. Berarti kau ngarang. Masa sih coba aku buka, Jeb. Sebentar Jeb, aku buka Jeb. Biar aku buka ya. Jeb Galatia Colby, 2 ayat 6. lagi Jeb Colby. Sabar ya.
Terserah kau lah, Babili. Apa Yudas, Demian Yudas. Kau kerjaan. Nah, mulai menyerang pribadi. Memang Tritunggal ini Mantan si Eka ini. Mantan si Eka ini. ada nggak di situ Galatia 2 ayat 6 wajah atau muka? Gak ada. Adanya pandangan, terpandang. Oh, muka. Muka bagaimanapun. Iya, itu personam. Oke. Kau bilang nggak ada. Nah, dusta kan? Personam. Kamu maksudnya muka. Nah, muka itu. Nah, ini kan muka. Memang muka itu artinya memang berbeda dengan persona yang pribadi. Masa sama? Pribadi. Persona ya persona. Personam ya muka. Jeff, itu sejak kapan itu ada tunggal jamak, Jeff? Arti Elohim apa? Coba, arti Elohim tahu nggak arti Elohim? Tanya balik. Elohim artinya Tuhan. Iya. Dengar, makanya James, kamu harus belajar. Elohim itu berasal dari dua kata yang artinya Eloah dan Im. Eloah itu artinya Tuhan, Im itu artinya jamak. Makanya dikatakan Tuhan yang tunggal dengan dengan realita yang jamak. Makanya dikatakan Esa. Elohim Terus itu gimana? artinya Terus gimana dengan Allah yang Panim? Esa. Panim juga pakai im. Panim pakai im tapi tunggal. Iya, tapi realita berapa realitanya? Tunggal tetap Oke, Panim. ini Sama ada. Demian. Tunggu dulu, Jeff. Ini saya tanya penonton dulu. Penonton mengerti tidak ada tunggal yang jamak? Jamak. Nggak ada itu tunggal. Pasti yang si Billy tahu. ini rekod malas kali aku dari rekod banyak kali aku rekod. Memang kamu nggak Teman-teman di mau bawah terkenal ya mengerti Jeff ya? tidak ada tunggal yang jamak itu? Nggak mau aku terkenal. Aku orangnya introvert, artis yang introvert. Nggak ada itu ceritanya tunggal yang jamak, nggak ada. Ah, kita besarin artis kita, Pangeran Jeff Colby. Maksudnya Jeff Colby. Terserah kau lah mantan si Eka. Jeff. Sebenarnya tadi Jeff menggambarkan trikotomi itu Jadi berarti dia sudah makanya ones gini loh dia. teman-teman. Kalian ini kan kurang literasi, Udah ones kurang dia. membaca buku. Tadi aku tanya arti Elohim nggak tahu, James. Arti Eka nggak tahu. Kau mau gimana? Mau pintar? Kalau kau nggak mau belajar sama orang yang pintar. Emang kau Eka itu pintar? nama orang. Iya, saya Apa? nggak ngerti juga dia kok bawa nama mantan saya ini. Wah, udah nyerang pribadi nih Jeff ini. Jangan gitu lah. Jangan gitu kalau bahas Esa aja jangan Makanya ngomong. gini loh, makanya teman-teman, kalian ini kalau kalian ini memang pernah kuliah, harus ngerti, harus tahu kalian tujukan kalian itu berpendidikan. Kalau berpendidikan itu selalu menggunakan literatur atau membaca. Coba tadi aku tanya arti Eka nggak tahu, arti Elohim nggak tahu. Eka itu artinya sang mantan. Emang kau bisa bahasa Ibrani? Emang kok bisa bahasa Ibrani, Demian? Mantan Eka. Ken, ani ledaber Ivrit. Si Billy ini rekod lah. Terhitung Tuhannya 3, tapi aneh Udahlah ngakunya 1. ganti pemain. Aku nggak mau kalau direkam. Yang lain lah yang terhitung kalau Emang siapa yang rekam? si Billy bergema. Oh gitu ya. Jeff, coba kau cari di bahasa aslinya ehat itu singular atau plural? Apa? Itu singular atau plural? Ehad itu plural.
Betul itu host. Nah, Enggak dengar. bohong. Esa itu Ehad plural, plural. Eka itu singular. Harus dari Jeff, Bang aku Wil ya. boleh bertanya nggak? Ehad itu singular, kalau jamaknya itu ehadim. Kata sifatnya ehadim, kalau kata bendanya itu akhdud. Lu ngomong apa sih Demian? Artinya, aku bilang artinya. Ehad itu artinya satu, stayim itu dua, syalos itu tiga. Iya, satu yang apa? Arba itu empat. Satu yang apa? Satu yang jamak. Eka Satu, itu satu Oke, ya, Demian, satu yang Demian. mutlak. Jeff? Ehad Demian, singular. dibesarkan dulu saya Demian, saya mau jelasin. Oh siap. Dibesarkan. Jadi, Mau aku direkam rekam. Bang ini suaranya mantul. Emangnya kau pikir Tuhan itu gerombolan apa? Satu gerombolan. oke. Saya jelasin ya teman-teman ya. Memang pendeta-pendeta itu kebanyakan penipu, pendeta-pendeta Tritunggal. Saya buktikan ya teman-teman pendeta-pendeta pendusta ini. Oh, Elohim itu jamak. Emang kalau jamak kenapa? Karena yang kita sembahkan yang Echad itu bukan Elohim, tapi yang Echad itu adalah Yotevave atau dikatakan Tuhan ketif kerenya. Bukan, kita nggak merujuk kepada Elohim yang Esa, nggak ada dalam Alkitab. Yang ada di situ Elohim, Adonai atau Yotevave itu Echad. Yotevave ini singular. Ya, Bang Bil. Coba tunjukin kata ehadnya di situ singular atau plural tuh. Soalnya dia bilang plural tadi. Aduh, mana ada Echad di situ plural? Nah, ini emang Jeff ini belajar dari Nipu. mana nih? Belajar Makanya- dulu lah. Makanya sabar Bang. Jeff ini adalah korban tipuan dari pendeta-pendeta Tritunggal. Makanya kan dia selalu mengatakan Elohim itu jamak. Di dalam kejamakan Elohim ada Tritunggal. Nah, padahal di sini kan yang Echad kan bukan Elohim tapi Yotevave Echad. Kamu buka Echad. Kejadian 1 ayat 26. Itu menggunakan kita menciptakan. Ada kata kita itu jamak atau plural singular. Jadi bangsa Israel itu tidak menyembah Elohim, yang mereka sembah adalah Yotevave sebagai Elohim mereka. Nah, Tuhan Lalu Yotevave Elohim ini itu singular. apa? Ini gimana sih orang? Makanya Musa juga diangkat menjadi Elohim. Jadi mereka tidak menyembah Elohim. Saya juga tidak menyembah Allah. Yang saya sembah adalah Yesus sebagai Elohim saya. Mengerti kau? Makanya jangan belajar sama si RB. Inilah ya. Inilah si Billy ini arti Allah aja pun nggak tahu. Arti Allah itu kan artinya sembahan. Hei, Gimana ya kau Billy malu-maluin? Mereka bangsa Israel tidak menyembah Elohim, tetapi Yotevave yang mereka sembah sebagai Elohim. Kamu ini dokter, kuliah Iya, dokter. sebagai Elohim. Enggak, saya tanya kamu ini kuliah Sebagai Elohim. kedokteran. Fakultas mana kamu rupanya? Apa hubungannya? Sudah di semester berapa kau? semester berapa kau Jeff? Udah kerja gimana ya kau? Udah kerja? Kau bilang kuliah kedokteran lalu kau kerja di dia mana? saja dia. dia menyembah Allah kan. Berapa tahun kamu jadi mengambil pengabdian baru jadi dokter? Kamu dokter muda atau dokter? Ya aku masih muda kok. Ya, mengaku dokter, persyaratan dalam ilmu kedokteran nggak tahu. Sudahlah kau nipu. Enggak, dia Memang- ngaku muda supaya mau mancing si Mita tuh di bawah tuh. Ini ya teman-teman. Si Billy aja ngomong segala macam, tapi pengertian Allah aja dia nggak tahu. Salah dia. Gimana mau lanjut? Yang disembah di situ bukan Elohim yang Echad, tapi Yotevave Echad. Jadi yang Echad itu adalah Yotevave. Tuhan Yotevave itu dikatakan dengan kata Adonai, yang diterjemahkan dengan kata Tuhan. Memang makanya Jadi kalau arti kalian Allah itu apa? Arti Elohim itu apa, Billy? Arti Elohim itu apa, Billy? Jadinya. Saya jelasin kamu Elohim itu apa. Malaikat disebut Elohim. Musa diangkat menjadi Elohim. Mazmur 82 ayat 6, Yohanes 10 ayat 34, kita manusia juga disebut Elohim. Elohim itu bukan pertanda sebagai pencipta, tetapi sebagai otoritas. Nah, jadi kamu itu harus paham. Otoritas apa? Coba kamu buka dulu Keluaran 7 ayat 1. Musa diangkat menjadi Elohim atau tidak?
bentar. Baca. Jadi Elohim itu bukan bermakna pencipta atau hakikat. Itu adalah pengajaran pendeta-pendeta penipu alias pendeta-pendeta Tritunggal. Makanya mereka itu ketakutan kalau saya buka data ini. Kau pikir pendeta-pendeta itu akan naik membantah saya dalam data ini? Lebih baik mereka itu ambil selimut bobo daripada tampil di sini nanti hilang jemaat. Nanti kalau mereka hilang jemaat nanti nggak dapat perpuluhan. Nanti sewa bayar rumah, bayar mobil. Jadi sebenarnya Jeff, lebih baik sekalian mengatakan saya di mobil daripada saya memiliki rumah hasil tipuan. Berarti kau nggak punya pendeta ya, tipuan. Billy ya? Hah? Berarti kau nggak punya pendeta ya, Billy? Pendeta? Ya saya pendeta juga kan berarti saya kau nggak ngomong punya begitu. Pendeta juga saya ngomong begitu, jujur. Makanya gereja kami sudah. Oh, berarti kau nggak punya pendeta berarti kan? Ada. Makanya pendeta-pendeta Oh, sekarang ada. sudah nggak bahas tentang Tritunggal. Ada artinya aja tuh Tritunggal, Menurut- tapi dalam isinya percaya Coba pada nanti Yesus. coba kau rekam. Gini, kau kan punya pendeta. Coba nanti kau ngomong sama pendetamu, kau tanya dulu sama pendetamu. Pendeta, menurutmu arti Allah itu apa? Otoritas atau sesembahan? Coba. Nanti kau rekam, nanti kau buka di sini. Biar kau tahu. Ya kalau ada pendeta yang mengatakan Allah itu sebagai pencipta ya pendeta dungu. Karena begini saya jelasin. Kau bilang kau punya pendeta. Punya pendeta Jeff, nggak? Kau ngakui nggak dia pendeta? Aduh, jangan bicara seperti anak-anak lah. Kita lagi bicara isi kitab lah. Ya karena kau ngawur, Billy. Ngawur. Sudah. Jadi yang saya kamu nggak jelasin sopan, kamu. Jeff. Sebentar ini kamu nggak sopan. Bang Billy ini bukan pendeta tapi rasul. Semuanya kau bilang. Jabatan Bang Billy ini di atas pendeta. Beliau rasul loh, bukan pendeta. Rasul. Kalau pendeta itu Oh, ada ya. duniawi. Oh, demi Pendeta itu ada gelar ya. duniawi. Rasul ada ya. Iya. Ada. Lalu saya Siapa yang yang ngomong putus? itu kok nggak apa-apa. Siapa Rasul kan artinya apostolos. Siapa yang mutus Demian? Yang ngutus adalah Bang Maliki. Bagus. Si Malikil kalau Yesus kan sebagai yang mengutus. Yesus kan mengutus para rasul. Kalau si Billy diutus oleh Yesus apa? Tuhan Malikil. Jangan gitu aja. Ya No. Billy. Karena begini. Malikil kalau ku anggap Tuhan bisa. Kenapa nggak bisa? Contoh, Abraham juga adalah Tuhan. Percaya kamu nggak? Abraham dipanggil Adonai. Berarti Malikil itu Tuhan. Terus kenapa Tuhan Bisa takut jadi sama Tuhan. jengkol Billy? Tapi Abraham juga dipanggil Billy. Tuhan. Nih, ku kasih Billy, bahkan tapi Yesus kenapa manggil. Tuhanmu si Yesus Malikil manggil. takut sama Jeff Colby? Gimana Sebentar, Tuhanmu itu woi. si Malikil? Nih bahkan Yesus bilang orang-orang Israel adalah Tuhan nih. Ku kasih ayatnya nih, sabar. Sabar ya. Jadi kata Tuhan, kata Elohim itu tidak merujuk kepada pencipta. Jadi sebenarnya Tunggu, ku kasih ayatnya. Demian. Jadi kalau penggiringan daripada Edis mengatakan Muhammad itu nabi, kalau Muslim mengerti, bilang iya aja, gak apa-apa. Karena Tuhan itu tidak sebagai tanda pencipta dalam segi segi Yahudi dengan kekristenan. Tapi kalau kata Tuhan itu tidak merujuk kepada pencipta, yang pencipta adalah Bapa. Bapa itu Nih artinya sumber. coba dibaca nih Bang. Coba. Pencipta adalah Sebentar, Bapa. sebentar, Jeb. Coba kau baca sekarang Yohanes 10 ayat 34. Nih saya baca KJP-nya nih. Jesus answered them. Yesus menjawab mereka. It's not written in your law. Bukan tertulis dalam hukummu, kitab Tauratmu. I said you are gods. Kamu adalah Tuhan. Tuh, coba dibaca. Dalam bahasa Arab, Rab. Iya itu Allah. Ilah di sini ilah. Kecil. Bahasa Ilah. Arabnya Ya itu itu ilah. kan Allah itu kan ilah huruf kecil. Iya. Mana ada bahasa Mana Arab ada huruf kecil Arab, huruf besar, huruf kecil. Kau memang. Ini kau kira aku ngarang. Yes, kata Yesus kepada mereka, tidakkah ada tertulis dalam kitab Taurat kamu, aku telah berfirman kamu adalah Allah. Hanya huruf kecil. Iya, itu dalam bahasa Indonesia dung. Kalau dalam bahasa Yunani tidak ada huruf besar, huruf kecil. Kalau Yunani, kalau huruf besar semua. Kalau huruf kecil, Iya, huruf tapi kecil kata dasarnya semua. apa? Bahasa Ibraninya apa? I lah.
Itu dalam bahasa Ibrani itu Elohim. Ya udah aku baca bahasa Elohim, Ibraninya lagi. iya, Nih, Elohim Ibraninya, itu berasal dari Ibraninya. bahasa apa? Ibrani. Elohim, Ibraninya kalau nih. Ibrani tidak ada huruf besar, huruf kecil. Nih, Susah sekali bicara sama anak kau. Ani amarti Elohim atem. Jadi Elohim di sini kamu adalah Elohim, Elohim atem. Kalian adalah Elohim. Iya, emang ada Allah-Allah yang lain itu ada, emang ada. Iya, jadi Elohim itu bukan bertanda sebagai pencipta, tetapi pencipta itu dalam kekristenan itu dari makna kata Bapa. Jadi ketika kalian menolak Yesus adalah Bapa, berarti Tuhan Yesus itu bukan pencipta tapi ciptaan. Makanya kenapa saya bilang pendeta-pendeta Tritunggal itu di bawah sendal jepit saya. Itulah kau beli. Gak pernah Tritunggal mengatakan Yesus itu bukan pencipta. Kau lah ini gak jelas. Entah apa aja. Loh, kalau dia bukan Bapa berarti bukan pencipta. Karena pencipta itu bermakna sumber. Tuhan itu kata Ya, Bapa Tuhan itu memang bukan disematkan Yesus. kepada makhluk. Berarti Tuhan Yesus bukan pencipta. Udah gak nyambung. Karena kau kata ini, Bapa itu bermakna sebagai pencipta. Kalau kata Tuhan, Abraham Tuhan, malaikat Tuhan, Elohim, Musa diangkat menjadi Elohim. Oke, Kita juga sekarang manusia aku adalah ini Elohim. pilih. Kalau ini sekarang kamu buka Yohanes 1 ayat 3. Langit dan bumi. Kalau Bapa lagi Pilih. itu, Sekarang kau buka Yohanes 1 ayat 3. dia pencipta. Firman yang menciptakan segala sesuatu. Ada nggak kata Bapa di situ? Yohanes 1 ayat 3. Bapa di situ ya. Bukan firman, sang firman. Jadi begini. Iya, ada nggak kata Bapa? Kan sang Dari firman dulu itu yang- adalah Elohim. Satu-satunya Elohim yang dikenal oleh bangsa Israel Kau adalah bilang Elohim itu cuman otoritas, pencipta itu Bapa, berarti Bapaknya yang pencipta. Sekarang 1 Yohanes 1 ayat 3, Betul. ada nggak situ kata Bapa? Begini, kata Elohim itu kata umum, tetapi dalam sudut pandang keimanan bangsa Israel, Elohim mereka itu merujuk kepada Tuhan yang bernama Yotevave. Kalau merujuk kepada keimanan bangsa Israel, tapi kata Ya Elohim udah itu bantah adalah Yohanes kata 1 umum. ayat 3. Ya bantah Yohanes 1 ayat 3, ada nggak kata Bapa di situ sebagai pencipta? Kan di situ kan Yohanes 1 ayat 3. Firman yang menciptakan segala sesuatu, bukan Bapa. Gimana itu? Firman situ Yesus atau bukan? Firman di situ Tuhan Yesus atau bukan? Ya Yesus, tapi ada nggak kata Bapa Nah, di situ? berarti Tuhan Yesus itu yang mengadakan segala sesuatu. Tapi Tritunggal fitnah bukan Bapa. Bapa kan itu bermakna tidak Di mana dikatakan? Di mana Kenapa katakan dia disebut Yesus adalah Bapa? Di mana Dia adalah dikatakan sumber segala Yesus adalah sesuatu. Bapa? Di mana dikatakan Yesus adalah di Bapa di Alkitab? Sekarang begini. Diam dulu. Kamu mengerti dulu kata Bapa. Bapa itu bermakna sumber segala sesuatu. Artinya sumber. Udah tahu, Nah, aku kalau udah tahu. Tuhan Yesus udah adalah paham. pencipta, berarti dia Pemahamanmu sumber atau seperti bukan? apa? Dia Langsung aja to the point. Ada nggak Diam dikatakan di dulu. Alkitab Yesus adalah Bapa? ada. Mana? 1 Korintus 1 ayat 3. Coba baca 1 Korintus 1 ayat 3. 1 Korintus 3. Kenapa lagi direkam ini gue tahe? Ini kok suaranya mantul-mantul ya? Begitu direkam, Demian. Kau kok kudet kali? Iya. Oh, berarti niat Bang Billy dulu ya? Si Billy itu rekam-rekam itu, biar bisa itu diposting. Iya. Mendingan kau ngobrol Ini sama kan kita aja dulu. 1 Bang. Korintus Jeb. 1 Korintus 1 ayat 3 ini kan berbicara ada Bapa, ada Tuhan Yesus. Tengok nih, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Sejahtera Tuhan bukan Yesus menyertai sejahtera. kamu. Sejahtera aku bilang Nah, gimana ya kau Billy? Kasih Ini kan karunia berbicara dan damai sejahtera. ini berbicara ada Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, bukan yaitu Tuhan Yesus Kristus. Aduh. Ini nih kalau nggak nyambung memang.
Demian, Demian, kau gimana Demian? Kau emang udah jadi muslim sekarang? Aduh, jangan lari kemana-mana, fokus ke tema, Jeb. Ya aku pengen tahu kau sholat gak? Kalau kamu lagi bosan, kamu ngobrol aja sama si Mita itu. Kasihan dia diam-diam Bentar, dari aku- tadi. Aku pengen tahu kamu sholat gak Demian? Aku pengen tahu kan kau itu dulu soalnya temanku, sekarang jadi musuhku. Ya sejak kapan saya jadi temanmu, aduh. Kau ngapain? Waktu itu kau ngapain DM aku ngajak-ngajak kebaktian? Itu kalau nggak teman namanya. Kan kau DM aku, ayo kebaktian kalau- kau bilang. Ih, tapi kan kita waktu itu kan gak temanan. Jadi apa namanya musuh? Masa musuh ngajak kebaktian bareng? Oh, waktu itu kan kau masih murid. Ya kapan aku muridmu, aku aja gak kenal kau. Nah, kalau kau nggak Kapan kenal sih, Demian? saya, kalau kamu nggak Kapan kenal sih saya, kau gimana Demian kau bilang saya ini mengajari temanmu? Jeff Colby? Ya kapan Iya, kau kan? mengajari Jeff Colby? Kapan? Kau bilang kan kau nggak kenal saya, tapi kau bilang tadi kau teman saya, kan aneh. Iya tapi nggak muridmu juga, nggak pernah aku merasa kau ajari. Ya udah, berarti kan kita nggak pernah berteman, jangan ngaku-ngaku kau nih. Di mana orang ngajak-ngajak kebaktian bareng kalau bukan teman? Nah, kau bilang tadi kau nggak kenal saya. Lu yang DM gua, bukan gua yang DM lu. Soalnya kan lu follow saya itu, kau follow saya tuh, semua akun lu follow saya tuh. Enggak Kenapa ada, kau mau justru ini? ku unfollow. Iya, ini semua akunnya Jeb Colby ini kok follow saya ini. Ya udahlah, Enggak aku ada, ini sekarang udah ku bagikan unfollow. link. Sama Miracle lah dulu, aku dicapek aku. Ya, Bang Billy kemana Tapi ini? Kau jabul hilang? Demian. Lah. Iya, tapi jabul Demian. Kau Sebentar. udah sholat belum? Udah bisa sholat? Sorry. Salam. Sorry. Salam. Bang Miracle silakan. Iya, silakan Bang Billy, lanjut. Jangan bahas keluar dari tema. Oke. Baca ayat ini ya. Nah, terpujilah Allah Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Saya mau tanya, Kau pakai Apa apa di- sih itu Alkitab Oneness ya itu ya? Ada ya Alkitab Oneness ya kayaknya itu ya. Kok beda? baik, saya Dari baca mana ya. dapat itu Billy? Tunggu. Sekarang kamu lihat di sini, Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan itu siapa menurutmu di sini? Kalau menurut Alkitabmu itu Alkitab Oneness, iya apa Yesus itu. Tapi kalau di Alkitabku Oke. yang aslinya enggak Oke. begitu. Demian, dia sudah akui Bapa di sini menurut ayat ini adalah Yesus. Kau sudah dengar Demian? Enggak. Menurut Alkitabmu yang abal-abal itu. Oke, menurut ayat Alkitab yang saya buka ini, dia bilang Bapa adalah Yesus. Oke, saya buka ayatnya. Ini adalah ayat 2 Itu Korintus terjemahan 1 Pasti dari ayat kami, yang Debo, bilang Juta, abal-abal. Pasti direkam ini. Oke, buk. Ayat 3 kau baca. Dengar. Sama tidak? Billy, Dia dulu. di Alkitab yang asli, yang benar itu, Bapa kita dan dari Oke, Tuhan Yesus sekarang begitu. kamu buka dulu. Itu 2 Korintus 1 ayat LAI itu 3. bukan dari ini. Apa itu nggak ada Itu dannya? lembaga Alkitab Indonesia itu. Oke, sekarang kamu buka nggak 2 ada. Korintus Kenapa 1 ayat berbeda? 3, kamu baca. Tadi dia Iya, sudah itu, mengatakan. ini. Ada kata dannya. Ya, aku 2 baca ya. Korintus 1 Ya, ayat aku 3 baca. kau buka. 2 Iya, Korintus 1 ayat ini 3 aku kau baca. buka. 2 Iya, ini Korintus aku baca. 1 ayat Kasih. 3 kau baca. Iya, ini aku baca astaga. Oh, baca. Kasih karunia dan damai sejahtera 2 dari Allah Bapa Korintus kita 1 ayat dan 3. Boda, 2 Korintus 1 ayat 3 salah. 2 Korintus 1 ayat 3. Jeb, 2 Korintus 1 ayat 3, yang itu salah.
Tadi yang penting dia sudah mengakui menurut ayat ini Yesus adalah Bapa ya. Ya, Lihat lagi enggak, dustanya. enggak, Loh, aku tadi enggak dia sudah mengakui. bilang menurut ayatmu ini Yesus adalah Bapa. Itu kan pakai Alkitabmu abal-abal. Bentar aku buka dulu sini. Iya. Terpujilah Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Iya ini, Nah, sama. iya ini maksudnya terpujilah Allah, yaitu Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, terus Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber penghiburan kan tadi kau bilang kan Yesus. Menurut ayat ini, kau masih menolak lagi. Enggak. Gina Gini, kau. terpujilah Allah, dengar. Terpujilah Nah, kau Allah, kan sudah baca yaitu di Bapa, sini. Tuhan. Mulai tipu lagi. Aduh. Direkam Dengar dulu, dipotong. Billy. Kan? Aku aja nggak mau aku direkamin nanti. Dia sudah mengatakan apa? Dengar dulu, Bagus. Billy. Gini. Nah, Dengar. Terpujilah Allah, yaitu Bapa Tuhan kita, yaitu Yesus Kristus. Itu maksudnya. mana kata ya itu di situ? Kan koma itu terpujilah Ya, Allah, koma Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Terus, Allah itu Bapa, Tuhan itu Terus, Yesus terus. Kristus. terus. Bapa yang penuh belas kasihan dan Allah sumber segala penghiburan. Wah. Ya Bapa memang Allah. Gimana sih Nah, kau? Bapak di sini siapa tadi yang kau bilang tadi? Bapak di sini siapa yang kau bilang tadi? Bapak dan Allah? Bapak ya Bapa. Nah, Bapak ya Billy, Bapa. aku mau bertanya Bang Billy. berubah lagi. Dasar penipu memang kalian Tritunggal. Enggak, Tadi karena kan sudah kan bilang. kau Sebentar, tanya Jeb. dari Ini Mita, ayat sebentar, Alkitab ini. Jeb. Ini Mita mau nanya nih, Mita. Ya udah, Mita, Iya. kamu mau nanya apa? Aku mau bertanya sama Bang Billy. Ya, Eh, nama Allah, nama Bapa itu siapa? oke. Jadi saya jelasin kamu ya. Nama Tuhan bangsa Israel itu adalah Yotevave. Yesus itu proper name itu Yotevave. Yesus itu dari dua kata, Yotevave Yasa, yang disingkat dengan Yehosua. Ditulis dalam bentuk Yunani itu Yeseu. Nah, makanya kalau kamu belajar, kitab pertama, Pesita itu adalah kitab pertama orang Kristen. Itu dalam bahasa Aramaik. Bapak-bapak gereja tidak Bukan mengenal bahasa Kristen. Aramaik. Aduh. Ya. Diam dulu. Jadi Bapak-bapak nama gereja- Allah. Jadi nama Sabar, Allah Bapa sabar, itu Dek, Yesus sabar. gitu. Sabar. Oke. Nah, Tuhan Yotevave itu kalau dalam Lukas 2:11 yang lahir itu Maria. Mar itu artinya Tuhan, yaitu Yahweh. Jadi yang lahir itu adalah Yotevave. Nah, Tuhan Yotevave sebagai sang pencipta dia dipanggil Bapa. Nah, kemudian sebagai otoritas dia disebut Elohim. Dia juga sebagai ketif kere karena tidak boleh panggil namanya disebut dengan Adonai, bahasa Indonesia Tuhan. Jadi nama selain nama itu gelar. Tapi pendeta-pendeta Tritunggal kan ini kan mereka cuma ambil titelnya aja. Jadi harus bedakan deh untuk mengenal itu dari nama. Lawan kata dari nama itu sebutan atau gelar. Mau dia Elohim, dia Tuhan, itu semua gelar. Nah, Yesus itu adalah apa? Adalah Bapa. Bapa itu gelar. Makanya Tuhan Yesus bilang, baptiskanlah mereka di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu 3 gelar kasih Tuhan Yesus. Makanya murid-murid Tuhan Yesus membaptis dalam nama Yesus sebagai sang coba. pencipta. Sabar. Tolong jelaskan Wahyu Dek, 19 sabar dulu, ayat Dek. Dek, sabar dulu. Gak usah kita perang-perang ayat. Saya mau tanya dulu kamu, apa kata Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu nama atau gelar? Enggak, aku masih penasaran nama Allah Ya, Bapa. sabar dulu, nggak usah kita main ayat. Saya mau tanya dulu. Menurut kamu Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu nama atau gelar? Gelar. Gelar. Jadi Tuhan itu satu-satunya itu namanya siapa? Yesus. Yesus. Nah, jadi ketika ketika Tuhan Yesus bilang baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, murid-murid Tuhan Yesus membaptis dalam nama apa? Host, Dalam nama Yesus. host ada yang minta naik tuh. Sabar. Murid-murid Tuhan Yesus membaptis dalam nama apa? Mita. Dalam nama Buka Kisah Para Rasul 10 ayat 48, baca. Karena kalau kamu itu tidak menjadikan Yesus adalah Yotevave, kamu akan menyembah berhala karena ada tertulis, Maksudnya akulah gini, Yotevave. Bang. Sabar dulu. Nama roh yang tak terhampiri itu
apakah Yesus itu namanya? Kan Yesus kan saya sudah bilang nama Tuhan itu adalah Yotevave. Yesus adalah Yotevave itu. Dia adalah sang terang itu. Iya, aku paham. Sebab yang tertulis di Wahyu 19 ayat 12 itu hanya dia sendiri yang tahu. Berarti nama Yesus itu adalah nama pemberiannya. Dia nama pemberian, arti nama yang diberikan kepadaku. Jadi kalau kamu tidak mengatakan Yesus itu adalah Yotevave, berarti kalian penyembah berhala. Karena ada tertulis, akulah Yotevave. Kau salah paham. Si Mita ini Kepadamu oneness. Elohim Kau lagi di hadapanku. Billy. Si Mita ini oneness. Si Mita ini oneness. Ya. Nah, saya mau jelasin dulu ya. Bil, sebentar, Selain kalau Tuhan Yesus, sabar dulu. Kalau Kamu Tuhan bawa di sini Yesus tadi, bukanlah Bil, ya. Yotevave, Bil, kamu bawa ini Bil ya tadi Bil ya. Kisah Rasul ini ya. Jawab protes kepada mereka sekarang ini saya ya. tanya dulu kamu. Iya sebentar, Bil. Tunggu, Kamu kan tadi sabar. membawa ini kan, kau. Kisah Rasul ini kan. Apa-apa. Iya. Kau bawa ini kan. Terus, Oke. Demian minta moderator dulu. Saya nggak mau melayani orang bodoh ya. Kalau sudah start, Saya diturunkan aja lah. Saya akan membuktikan Bagaimana, kebodohan Mas? kamu. Iya, jangan ketakutan kau. Iya, Jangan silakan. ketakutan kau. Bagaimana? Oke. Ini, kalau kau membawa ini, Ngomong aja ya. kan. Jangan kau Ngomong framing. ketakutan, kayak orang ketakutan, saya yang takut. Iya, saya nggak ketakutan. Coba diam dulu, Billy. Ya. Nah, di sini tertulis jawab Petrus pada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Nah, kalau kamu berstatement dengan ini kan tujuannya untuk orang yang belum mendapatkan pengampunan dosa dan belum menerima Roh Kudus. Apakah kamu belum merasa belum dapat pengampunan dosa, belum? Apakah kamu merasa kamu telah mendapat pengampunan dosa? Sudah? Ya. Oke. Fokus di sini, Saya jangan jelasin lari. kamu. Sabar. Jadi kamu itu memahami ayat, itu harus paham konteksnya. Nah, jadi kamu menerima Roh Kudus atau tidak belum menerima Roh Kudus, kamu tetap dibaptis dalam nama Yesus. Nah, contoh ya, minta coba buka Kisah Para Rasul 10 ayat 47 Iya dan kan, lari-lari 48. Tolong kan, dibaca. lari-lari. Diam dulu. Lari-lari, fokus di sini. Ya, lari-lari. Diam dulu. Pertanyaan saya, Bil, kepada kamu ya. Diam dulu. Pertanyaannya apa? Satu-satu Jawab dulu, apa? saya Jangan menjelaskan. kejang-kejang, Bil. Ya satu-satu, Bil. Tapi kamu Iya kan nggak menurut mengerti tentang kamu pertanyaan menganalisa kan saya. demikian. Jawab dulu kok, jangan lari-lari. Oke, Jawab kita di sini dulu. Kita buka dulu. Pertanyaan saya, Bil. Supaya Ya, kita pertanyaan dapat. saya. Iya, pertanyaan saya. Diam Bil. dulu lah. Iya, diam kok, jangan lari-lari, Bil. Fokus di sini. Saya ikuti narasi kamu lari-lari lagi. Fokus di ayat ini aja dulu. Jangan lari-lari kok ke ayat yang lain. Bisa diam tidak? Pertanyaan saya di sini kan tertulis, ya. Untuk pengampunan dosamu, apakah kamu belum merasa dosamu telah diampuni? Ya, itu pertanyaan saya. Apakah kamu merasa dosamu belum diampuni? Jawab. Apakah kamu merasa dosamu belum diampuni? Jawab. Jawab. Jawab Billy, jangan macet. Apakah kamu merasa? Ya. Ya udah kau diam, biarin Bang Billy jawab, jangan kejang-kejang. Silakan Bang Billy. Iya, silakan. Ini dia yang tertib ya diskusinya ya. Silakan Bang Bil, silakan. Oke. Jadi untuk menerima Roh Kudus itu harus ada pertobatan dulu. Kalau tidak ada pertobatan, bagaimana kamu bisa menerima Roh Kudus? Nah, setelah kamu menerima Roh Kudus, melakukan pertobatan, baru kamu terima Roh Kudus. Nah, baru kamu dibaptis pun dalam nama Tuhan Yesus. Nah, contohnya ya, dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 47 sampai ayat 48. Setelah mereka menerima Roh Kudus, mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Makanya kalau membaca ayat Alkitab itu jangan kesosok.
Kamu ngomong aja itu ketakutan gimana? Santai aja lah ngomong bro, seperti Iya, saya ini. santai Bil. Berarti gini Bil ya. Ya kalau kesimpulan seperti itu, ya kalau ya pertanyaannya apa dijawab apa teman-teman ya di sini ya. Ini kebetulan online seperti ini. Nah, Sebentar. Jangan nyerang pribadi. Kalau diskusi aja. Iya, Jangan seperti enggak bapak gereja yang suka menyerang pribadi ya bro ya. Lanjut. kalau kamu begitu bro, kamu baru belajar framing orang. Nanti kalau saya framing kau, mati kering kalian. Lanjut, santai. oke, santai saya nggak kejang-kejang di sini. Oke, ya. Di sini kan cukup tertulis. Ya pertanyaan saya dijawab apa itu ya. Gini Bil, kalau narasimu seperti itu ya. Ya, berarti orang yang dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus sesuai dengan amanat agung. Ya, kalau saya mengikuti narasi kamu, ya. Kalau saya mengikuti narasi kamu, ketika orang dibaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ya, sesuai dengan amanat agung, berarti dia itu belum dapat pengampunan dosa gitu menurut kamu? Oke, saya jelasin. Kan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu adalah 3 gelar. Nah, kalau dikatakan baptislah mereka dalam nama, di situ kan berarti dalam bahasa Yunani itu toanoma atau hasem dalam bahasa Ibrani, artinya satu nama. Makanya murid-murid Tuhan Yesus itu membaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kecuali kalau di situ kamu bisa temukan ada satu ayat murid-murid Tuhan Yesus membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Coba kamu tunjukin satu ayat. Karena kan kalian kebingungan, tidak tahu mana nama, mana sebutan. Bapa, Anak, dan Roh Kudus kan itu 3 sebutan. Apakah Petrus bertentangan atau Yohanes atau Paulus bertentangan? Tidak. Karena itu adalah tiga predikat atau 3 gelar atas nama Tuhan Yesus. Makanya mereka baptis dalam nama Yesus Kristus. Itu tidak bertentangan. Kalian aja yang harus belajar pintar. Coba kamu cari ayat mana ada murid Tuhan Yesus membaptis dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mana? Karena itu bukan nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu bukan nama. Coba kau cari dulu. Saya mau tunggu. Satu ayat. Oke, tadi kan kok sok-sokan bilang sok-sok Ibrani, sok-sok Yunani, ya. Jangan sok-sokan Ibrani Yunani, Bil. Nah, gurumu siapa Ibrani sama Yunanimu? Kamu buktikan dulu mana ayat baptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Iya, Ada tidak? Iya kan kok tadi kan bawa Ibrani. bawa Saya Yunani, enggak, ya. substansi kita bukan Ibrani atau Yunani, substansi kita ada tidak? Iya, kau kan tadi kan Baptis seperti dalam itu. nama Bapa, Anak, Iya. dan Roh Kudus. Iya, kau tadi kan seperti Jangan itu. lari lah, jangan. Coba kau cari dulu, ada enggak? lari, kau kan bawa yang sok-sokan bahasa Ibrani, sok-sokan Kita bahasa Yunani, enggak kan lagi kau bicara selalu Ibrani seperti atau itu. Yunani. Udah, diam dulu kau. Oke ya, oke diam dulu. Coba ini bacanya apa, Bil? Silakan dibaca, Bil. Nanti saya akan tanggapi. Kita enggak Kaito lari dalam kata dikai nggak ada yang bisa jawab mata kan? kaita krimata Ya tertulis di mana itu? Ya saya bawa di mana itu? Ya saya bawa di mana? Kurio tois Ya artinya apa? Artinya apa? Artinya apa? kaidan dan aku nggak tahu bahasa Yunani. Coba Artinya kamu besarkan saya baca. Kamu sembarang ayat kamu besarkan saya baca. Iya, artinya apa? Coba. Artinya apa? Kita kan tidak bahas bahasa Yunani atau bahasa Ya. Ibrani. Kita lagi bahas. Tapi Gak nyambung. Jadi tidak ada orang murid-murid Tuhan Yesus membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena itu adalah 3 gelar. Kau bawa di situ, suruh baca itu. Nyambung nggak kamu ini? berarti amanat agung salah ya? Berarti amanat agung salah ya? Enggak. Sekali lagi, di situ Tuhan Yesus menggunakan 3 gelar atau 3 jabatan. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, jadi Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu namanya siapa? Oke, Kalau 3 bukan jabatan Yesus, ya, 3 namanya jabatan ya. Oke, sebentar. Kau tadi bilang 3 jabatan ya. Jabatannya Bapak apa? Jabatannya Anak apa? Jabatannya Roh Kudus apa coba? Ya di situ kan dibilang Kau baptislah belajar dari Malikil mereka. dulu, cari Malikil ya. Ketakutan. Ya, sebentar bro, bentar. Baptislah dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kan Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu kan gelar. Artinya kan bukan nama tuh. Jadi namanya siapa Bapa, Anak, dan Roh Kudus ini? Namanya siapa? Maksudnya gitu loh. Paham gak? Oh Demian, itu bukan berbicara nama, itu pernyataan Demian. Makanya setiap orang dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus tidak ada.
dipisah-pisah nama ini bukan, itu pernyataan, bukan istilah Iya, siapa nama di sana. enggak, Pak. Kalian Iya, kan kan nggak si ngerti Bill. oneness. Iya, Bang. Ini kalau orang asal ngomong aja kayak begini nggak tahu poin omongannya apa, nggak jelas orang ini kalau ngomong nih. Oh, di mute kenapa sih? Saya takutan sekali ya di mute. Oh, di mute kenapa sih Onenes ini? Yohanes, tadi kan hostnya bertanya, ya kan tadi kamu sudah bertanya kan, sekarang gantian. Namanya Bapa itu siapa, namanya Anak itu siapa, namanya Roh Kudus itu siapa. Cuma begitu saja. Ya Oke, udah, aku jawab. YTVV. Itu namanya. YTVV itu Nama namanya Bapak siapa? itu, dengar dulu. Kalau Bapak YTVV pasti firmannya juga YTVV, rohnya juga pasti YTVV kayak kamu, si James. Badan, jiwa, dan rohmu itu pasti namanya James juga, nggak mungkin lain gitu. Mulai jadi modalisme nih. Bukan. Itulah konsekuensinya kalau kalian bertanya, itu nama harus ada namanya terpisah gitu. Kan oneness gak nyampe ke sono otaknya. Gitu loh. Sudah. Uang terhitung Oke, rata-rata IQ-nya 70 ya. Jadi gue tanya dulu James, pikiranmu, jiwamu, rohmu namanya siapa? Lanjut Bang James, lanjut. Nah, oke, jawab dulu itu pikiran aja saya, pertanyaan. jiwa Iya, namanya saya, siapa? roh saya itu namanya adalah James itu sendiri. Ya wes, udah selesai. Jadi begini ya, untuk Yohanes sama Pandiangan. Yesus berkata, baptislah mereka dalam nama ya Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di situ bukan tertulis nama-nama. Lalu yang berbicara itu adalah nama Yesus Kristus. Jadi karena sang murid atau para murid itu tahu bahwa yang memberi perintah itu adalah yang bernama Yesus Kristus. Karena Bapa, Anak, dan Roh Kudus itu merujuk kepada gelar. Oke, lanjut. Gimana, Bill? Udah bisa membaca bahasa Ibrani apa Yunani belum, Bill? Nah, Apa sih kamu? Saya kan lagi tanya substansi kita tentang baptisan. Kalau begitu bisa nggak kamu tunjukkan sama kami di mana ada murid-murid Tuhan Yesus membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Kamu lari ke bahasa, kan lucu kamu, bro. ya nggak lucu. Bill. Nah, kalau makanya kalau bicara itu ada standar, bro. Kamu orang mana rupanya, bro? Kamu mau sosok pintar, tapi kamu itu nggak bisa untuk berdialog. Karena kamu itu kelasnya bukan kelas kami, bro. Kamu itu masih pemula, tapi mau. Apa sih si Billy ini ngomongnya? Iya, nggak Iya. jelas ini, nggak jelas. Jadi begini, Mau muji diri. sorry, saya di sini mau ajarkan kalian itu jangan seperti anak kecil dalam berdiskusi. Karena ini adalah komal muslim. Kok kalian seperti ini Lah, kan kemana sih? memalukan. Apa sih? Kok memalukan? Nah, kita lagi bahas ya Matius 28 ayat 19. Nah, kan saya sudah jelasin ya bahwa itu adalah 3 gelar, kalian bantah. Sekarang pertanyaannya balik. Ada nggak murid-murid Tuhan Yesus membaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus? Coba. Itu nggak amanat ya, Agung. Iya, mana? Ada tidak Yang harus prakteknya? dilakukan, pengen Oke, sebentar. Sekarang begini, Bill. Ya, kalau seperti itu standar ya kebetulan kamu. Sekarang begini, ya. Di mana Tuhan Yesus mengajarkan dan memerintahkan baptis dalam nama Yesus? Oke. Kalau ngomong aja jangan framing, komo. Oke, saya jelasin kalian ya. Ya, di mana Saya- tertulis, makanya- Bill? Diam, Bill. Sabar. Ya, diam. Sabar. Diam. Ya, jangan, Bill. Orang kerasukan loh, Bill. Ya. Oh, tadi kan bernarasi seperti itu kan narasi kebetulan kamu. Sekarang begini, Bill. Ya. Di mana, Bill, tertulis, Bill? Tuhan Yesus mengajarkan dan memerintahkan baptis dalam nama Yesus. Tertulis di mana, Bill? Atau masih mau bertanya lagi? Tanya lagi. Sudah. Oke. Saya jelasin kalian. Ya. Dalam catatan yang paling tua. tunjukkan aja, Bill. Oke, saya jelasin kalian. Dalam Tunjukkan catatan aja, Bill. Di mana? Ya. Aduh, Yesus Demian mengajarkan diturun Ini dulu. Yohanes ini bisa tertib baptis tidak dalam ini? di kick Ya, aja lah orang ini. masalahnya nggak- dia ditanya apa, jawabnya apa, tanya
Mute kan aku kan ya. Kok di mute. Orang, terhitung ke orang ajar ini dia ndak bisa tertib nih. Sulit banget dia kira ini komalnya terhitung. Terhitung kau kira ini komal kalian. Ntar ku gapo kalian nanti. Jadi begini ya teman-teman ya. Saya jelasin kalian di sini ya. Ini cuma ada di dalam catatan Gereja Katolik ya. Itu dari catatan Eusebius. Bisa kalian tanya sama ya, pemegang catatan yang paling tua itu dari Gereja Katolik. Itu dari Eusebius. Di dalam catatan Eusebius, di situ ya, itu adalah catatan yang paling tua Matius 28 ayat 19. Itu dipegang mereka. Bisa kalian kunjungi dalam tertullianus.org ya. Nah, di situ ditulis begini, baptiskanlah mereka di dalam namaku, titik, Matius 28 ayat 19. Itu catatan dari Bapak Gereja Eusebius yang paling tua dari Gereja Katolik. Ya, jadi kalian Protestan nggak usah membantah kalau kalian nggak punya data. Bisa kalian cari, tanya itu dari Eusebius, Pak minta catatan Eusebius, minta sama Romo. Nah, persoalannya ketika di situ di dalam tulisan di situ mereka tambah baptiskanlah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, tetap di situ murid-murid Tuhan Yesus membaptis dalam nama Yesus. Tolong teman-teman, kalau kalian masih belum cukup umur, jangan debat dengan kami. Kami ini sudah melalang buana bertemu dengan kritikus-kritikus daripada agama-agama non-Kristen yang lebih daripada kalian. Kalian belum nyampe. Pandangan, saya Alkitab katakan begini, siapa yang puji diri itulah yang saya lagi nggak pernah memuji. Sabar Pandangan, jangan seperti anak-anak ya. Mana abang si tadi yang tadi itu naikin aja tuh. Saya bukan puji diri. Yohanes tadi Saya bukan puji diri, tapi kapasitas kami itu sudah debat dengan ya saudara-saudara Muslim yang lebih pintar. Kalian nggak lebih pintar dari mereka dalam pengkritik teks. Mereka pakai data. Kalian cuma pakai congor. Masa kalian orang Kristen tidak tahu catatan Eusebius? Kalau kalian tidak tahu catatan Eusebius, artinya kalian apa setaraf dengan orang Muslim yang pintar pakai data? Kitab kita dari Kejadian sampai Wahyu tunjukkan dulu. Ada nggak di Alkitab membaptis itu harus dalam nama Yesus? Itu doang kok, gampang kok pertanyaan dia tadi. Mana ayatnya? Sudah Demian. Saya sudah cukup jelaskan. Bahasa aslinya terserah. Begini, sebentar. Izin saya ngomong sebentar. Izin saya ngomong, Bang Demian. Silakan. Sebenarnya tidak bertentangan dalam nama Bapa dan Putra Roh Kudus, dalam nama Yesus tidak bertentangan. Kan ayat di situ itu berbicara, konteksnya itu kan pada saat itu mereka belum menerima Yesus sebagai juru selamat atau belum ada pencurahan Roh Kudus. Makanya Petrus dan rasul-rasul lain itu membaptis dalam nama Yesus itu bukan dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Karena apa? Karena pada saat itu mereka sedang menyampaikan Injil kepada orang-orang Yahudi yang menolak Yesus. Nah, jadi penekanan pada nama Yesus itu adalah apa? Saya jelasin yang ketawa demikian. Mirakel yang dalam kisah tapi sebenarnya tidak bertentangan sih. Sebenarnya tidak bertentangan Rasul, tidak bertentangan. Iya, enggak bertentangan. Jadi begini. Di kisah para rasul itu ya. Coba dicatat dulu catatan Eusebius. Coba tanya sama Romo. Biar nanti Romo yang kasih keluar catatan Eusebius. Matius 28 ayat 19. Oh yes ya. Nah, tanya itu sama Romo. Jadi kalau informasi-informasi begini Protestan minim nggak tahu mereka. Nah, itulah Protestan yang ya seperti tadi, kayak Pandiangan. Bukan saya merendahkan, tapi jangan kamu juga banyak belajar. Jangan memalukan dirimu, kamu Protestan beli apa kamu? Saya nggak mengaku Protestan. Jadi begini, yang gereja Protestan itu adalah gereja yang mengaku bubar daripada Katolik. Gereja Protestan ini kan adalah gereja yang munafik. Masih memakai Tritunggal tapi tidak mau kembali kepada pangkuan Katolik. Dia udah membenturkan denom, itu nggak cocok saya diskusi kalau seperti loh, itu. Saya nggak membenturkan. Parah itu, ini bantah. Izin turunnya, gak ada ilmu dia. Kok gak ada ilmu? Terluka kalian. Nah, makanya kan saya bilang, kembalilah ke pangkuan.
Jangan kalian memprotes Katolik tapi memakai ajaran Katolik. Akhirnya kan kalian ini disebut apa? Protestantisme. Makanya kalau kalian mengaku Protestan artinya tidak ada keselamatan dari gereja dari kalian. Kalian itu kan gereja bidat. Makanya jangan membidatkan saya. Masa orang Protestan Gini bang, membidatkan saya? selucunya gini bang.